Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tandri. Di sini kelompok kami membahas materi pengembangan tes prestasi belajar. Yang pertama, saya akan membahas materinya, keunggulan dan kelemahan tes. Tes merupakan alat ukur yang tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam ranah kognitif. Untuk menentukan salah satu jenis tes yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa, harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang akan diukur. Untuk dapat memilih jenis tes yang tepat, kita harus memahami keunggulan dan kelemahan dari tiap jenis tes, sehingga kita bisa memaksimalkan keunggulan tes yang akan kita gunakan dan menekan kelemahannya seminimal mungkin. Pertama, tes objektif. Keunggulan tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir rendah sampai dengan sedang, ingatan, pemahaman, dan penerapan. Semua atau sebagian besar materi yang telah diajarkan dapat ditanyakan saat ujian, sehingga semua atau sebagian besar tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam RPP dapat diukur ketercapaiannya. Pemberian skor pada setiap siswa dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan konsisten, karena jawaban yang benar untuk setiap butir soal sudah jelas dan pasti. Memungkinkan untuk dilakukan analisis butir soal. Tingkat kesukaran butir soal dapat dikendalikan dan informasi yang diperoleh lebih kaya. Kelemahannya, butir soal yang ditulis cenderung mengukur proses berpikir rendah, membuat pertanyaan tes objektif yang lebih baik lebih sukar sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Kemampuan anak dapat terganggu oleh kemampuannya dalam membaca dan menerka. Anak tidak mengorganisasikan, menghubungkan, dan menyatakan idenya sendiri karena semua alternatif jawaban untuk setiap pertanyaan sudah diberikan oleh penulis soal. Yang kedua, tes uraian. Keunggulannya, tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir tinggi. Tepat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang kompleks yang tidak dapat diukur dengan tes objektif. Waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes uraian cepat daripada waktu yang digunakan untuk menulis satu set tes objektif. Menulis tes uraian yang baik relatif lebih mudah daripada menulis tes objektif. Kelemahannya, terbatasnya sampel materi yang ditanyakan dan sukar memeriksa jawaban siswa. Baik, materi yang selanjutnya, ciri-ciri tes yang baik. Menurut Arikonto tahun 1992, sebuah tes yang dapat dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memiliki persyaratan tes, yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tandri, yaitu langkah-langkah pengembangan tes hasil belajar. Ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusun tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu 1. Pengembangan spesifikasi tes. Yang kedua, penulisan soal. Yang ketiga, penelaahan soal. Yang keempat, pengujian butir-butir soal secara empiris. Yang kelima, penganalisan hasil uji coba. Yang keenam, pengadministrasian soal. Perencanaan tes. Agar tes objektif yang akan ditulis tidak melenceng dari materi yang telah diajarkan selama proses pembelajaran, maka tes tersebut harus ditulis berdasarkan kisi-kisi. Kisi-kisi inilah yang harus menjadi pedoman dalam menulis setiap butir soal. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kisi-kisi soal. Yang pertama yaitu pemilihan sampel materi yang akan diujikan. Yang kedua, menentukan jenis tes yang akan digunakan. Penentuan jenis tes yang akan digunakan, apakah akan menggunakan tes pilihan ganda, tes uraian, tes gabungan, antara keduanya harus diperhitungkan, terutama terkait dengan materi, jumlah butir soal, dan waktu tes yang disediakan. Yang ketiga yaitu jenjang kemampuan berpikir yang diujikan harus sesuai dengan kemampuan berpikir yang dilatihkan selama proses pembelajaran. Yang keempat, ragam tes.
yang telah digunakan. Pemilihan ragam soal ini erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kelima, sebaran tingkat kesukaran butir soal. Pemilihan butir soal harus berpedoman pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang keenam, waktu ujian yang disediakan. Lamanya waktu akan membawa konsekuensi pada banyaknya butir soal yang harus dibuat. Selanjutnya, mengembangkan tes. Ada dua jenis tes yang paling sering digunakan, yaitu tes objektif dan tes uraian. Keterampilan menulis tes yang baik pada tes uraian maupun tes objektif, sangat diperlukan agar menghasilkan tes yang baik. Yang pertama yaitu tes objektif. Ragam tes objektif adalah sebagai berikut. A. Tes benar, salah. Fungsi yang pertama yaitu mengukur kemampuan siswa untuk mengidentifikasi kebenaran suatu pernyataan mengenai fakta, definisi, prinsip, teori, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa untuk membedakan antara fakta dengan pendapat opini. Selanjutnya, mengukur hasil belajar yang lebih tinggi dan sekedar ingatan. Keunggulan yaitu mudah dikonstruksikan, dapat menanyakan banyak sampel materi, mudah peskoran, tepat digunakan untuk mengukur proses berpikir sederhana, dan kelemahannya yaitu probabilitas siswa dalam menebak jawaban sangat tinggi, yakni 50%. Yang selanjutnya, sebagian besar soal benar, salah hanya digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa yang sederhana, yaitu aspek ingatan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Oke, terima kasih banyak Saudara Destu. Saya akan melanjutkan materi. Yang selanjutnya adalah B, tes menjodohkan atau matching exercise, yaitu tes objektif yang ditulis dalam dua kolom. Kolom pertama adalah pokok soal atau premis, dan kolom kedua adalah jawaban atau respon. Keunggulannya yang ini pertama yaitu mudah dibuat, yang kedua mudah penskorannya, yang ketiga dapat menguji banyak materi yang telah diajarkan pada siswa, dan yang kelemahannya adalah butir soal yang dibuat cenderung mengukur hasil belajar yang sederhana. Yang C adalah tes pilihan ganda atau multiple choice. Ragam tes pilihan ganda yaitu yang pertama melengkapi pemilihan atau ragam A, tersusun atas pokok soal dengan 4-5 alternatif jawaban. Selanjutnya, hubungan antar hal yaitu ragam B, tersusun atas pokok soal terdiri dari dua pernyataan yang independen dipisahkan dengan kata sebab. Analisis kasus ragam C, ragam kompleks ragam D, dan yang terakhir membaca diagram tabel atau grafik yaitu ragam E. Yang kedua adalah tes uraian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menstrukturasi tes uraian yaitu yang pertama, tulis tes uraian berdasarkan perencanaan tes yang dibuat. Yang kedua, gunakan tes uraian untuk mengukur hasil belajar yang sukar. Yang ketiga, kembangkan butir soal dari suatu kasus. Yang keempat, gunakan tes uraian terbatas. Yang kelima, usahakan pernyataan mengungkap pendapat siswa bukan hanya fakta. Yang keenam, rumuskan pertanyaan dengan jelas dan tegas. Yang ketujuh, rancanglah pertanyaan sesuai waktu yang disediakan dalam ujian. Yang kedelapan, hindari penggunaan pernyataan pilihan. Yang terakhir, tuliskan skor maksimal yang dapat diperoleh siswa apabila ia mengerjakan soal dengan benar. Selanjutnya, pedoman penskoran, yaitu apa jawaban terbaik dari pertanyaan tersebut. Jika ada jawaban lain, maka jawaban tersebut harus ditulis. Selanjutnya, tandai butir atau kata kunci atau konsep penting harus muncul pada jawaban tersebut. Selanjutnya, adakah butir kata kunci, konsep yang lebih penting dari yang lain. Yang selanjutnya, beri skor pada setiap butir kata kunci atau konsep yang harus muncul pada jawaban tersebut. Dan yang terakhir, bukti kata kunci atau konsep yang lebih penting dapat diberi skor lebih dari yang lain. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sajikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.